Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju bihi falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati guru kita bersama Kiai Haji Agus Alian MA, yang alhamdulillah barusan beliau telah memberikan pelajaran kepada kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk keperluan kita di dalam beribadah. Mudah-mudahan sholat kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Qawi Bapak Ustadz C.C. Sarifuddin Eski, yang mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Yang saya hormati para bapak yang hadir pada kesempatan sore ini, wabil khusus jamaah Masjid Al-Qawi, yang mudah-mudahan Pak Haji semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membahas kitab Al-Kabair. Jadi Al-Kabair itu artinya dosa-dosa besar. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemarin sudah dijelasin tentang ilmu nausorotnya di dalam kitab surat Al-Kabair. Sekarang tinggal penjelasannya di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang artinya faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang menginginkan ketemu dengan Tuhannya, falyamal amalan sholihan, maka kerjakanlah amal soleh, amal baik. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah kalian musyrik bi ibadati rabbih, dengan beribadah kepada Tuhannya, ahada, dengan salah satu ya di antara kamu. Ini dijelaskan ayla yurai bi amalihi ahada, artinya tidak boleh berbuat riya terhadap diriku, kata Allah, bi amalihi, dengan amalnya, ahada, salah seorang di antara kalian. Jadi artinya kita beribadah kepada Allah jangan dikaitkan dengan musyrik. Ada yang disebut dengan musyrik di sini, musyrik yang kecil. Apa tuh? Berbuat riya. Riya asal kata daripada ro'a yar'u riya'an. Ro'a artinya melihat. Riya ibadahnya ingin dilihat. Kita pergi ke masjid ingin dilihat oleh tetangganya, ya Pak ya. Kalau kita ingin dilihat oleh yang lain, maka kita akan hilang amal ibadahnya nanti di akhirat.
termasuk orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda, wa iyyakum wasyirku al-asghar. Kalian harus senantiasa takut dengan apa? Dengan syirik kecil. Tuh, harus takut dengan syirik kecil. Qalu, mereka berkata tuh, siapa? Para sahabat. Ya Rasulullah, hai Rasulullah, wa masyirku al-asghar, apa sih yang disebut dengan syirik kecil? Tuh ya, ini langsung Rasulullah SAW mengatakan qala ar-riya'u, yaitu riya. Jadi termasuk riya itu syirik kecil. Musyrik artinya segala sesuatu yang dikaitkan bukan atas nama Allah, tapi kita kaitkan dengan atas nama manusia. Ya. Yaqulullah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma yujajil ibadi bi'amalihim idhabu ilal ladina kuntum tara'unahum bi'amalikum. Yauma yujajil ibadi, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kepada seorang hamba nanti di akhirat. Coba ya, bi'amalihim, dengan amal mereka. Kata Allah nih bagi orang yang tadi riya, idhabu, pergilah kalian, ilal ladina kuntum tara'unahum, kepada orang yang kamu dibuat riya tadi. Kita riya ingin dilihat oleh tetangga, silahkan kamu pergi ke tetangga kamu. Kamu ingin dilihat oleh mertua, silahkan kamu pergi ke mertua kamu. Kamu ingin dilihat oleh temannya, silahkan kamu pergi ke teman kamu. Tuh kata Allah nanti di akhirat. Kamu ingin dilihat oleh istri kamu, silahkan pergi kepada istri kamu. Tuh minta pahala. Alladzi kuntum tara'unahum, yaitu kepada orang yang telah dibuat riya oleh kamu, bi'amalikum, dengan amal-amal kamu, fid dunya, di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman lagi, pangduru, coba saksikan oleh kamu semua, lihat oleh kamu semua, hal yajiduna indahum jazaan, apakah mereka bisa memberikan pahala? Apakah mereka bisa memberikan balasan? Tidak. Jadi yang memberikan balasan pahala itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin dilihat oleh tetangga, cari tetangganya siapa tuh? Nah, namanya. Boro-boro kita memberikan amal ibadah kepada orang lain ya Pak ya. Kita sendiri saja ya udah ketar-ketir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat. Apalagi kalau kita di situ di alam akhirat kekurangan amalnya, ada amal saja yang dia berbuat riya, maka dia harus minta sama orang itu karena amalnya hilang. Ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan kita tidak berbuat riya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau waqala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau waqala ta'ala, oh yang berfirman berarti Allah. Nah, ini bersabda adalah Rasulullah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Jadi ada sabda Rasul tapi isinya adalah firman Allah. Itu namanya apa Pak? Namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu redaksinya dari Rasul pada dasarnya
isinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya hadis qudsi. Yaqulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man amila amalan," barang siapa yang melakukan amal perbuatan, asraku ma'i fihi, yang mana dia melakukan kemusyrikan kepadaku, tuh, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ghairi, bukan atas namaku, bukan atas nama Allah ibadahnya, tapi atas nama yang lain. Seperti tadi kan riya, atas nama seseorang, ya. Kemudian di sini dikatakan bahwa lilladzi asraka wa ana minhu bari'un, maka dia akan beralih kepada orang yang berbuat syirik tadi, berbuat riya tadi, dan aku bebas tanggung jawab, tidak akan memberikan pahala bagi orang yang berbuat riya. Masya Allah. Kira-kira rugi nggak Pak? Kita ibadah kepada Allah sudah capek-capek kita ibadah Pak, tapi tidak diberikan pahala oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sedikit apapun amal perbuatan kita akan tercatat saja, Masya Allah, akan yarah, akan kelihatan di CCTV-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal klik, amal ibadah kita kelihatan. Amal ibadah yang baik kita terima dengan tangan kanan, amal ibadah kita yang jelek kita terima dengan tangan kiri, walaupun dia diterimanya dari punggungnya karena merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala karena amal ibadahnya jelek, ya. Maka orang yang berbuat syirik tadi, aku tidak lepas apa, aku lepas tanggung jawab, kata Allah. Silahkan kamu cari orang yang sekiranya dibuat riya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man sami'a," barang siapa yang dia mendengar, kemudian sami'allahu bihi, maka Allah akan mendengarnya. Artinya barang siapa yang mendengar firman Allah, melaksanakan perintah Allah, Allah pun akan mendengarnya. Makanya ketika kita sedang sholat Pak, kita ada bacaan ketika sedang ruku, kemudian bangun dari ruku, namanya i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, ya, sami Allahu liman hamidah, ya, Allah maha mendengar bagi orang yang telah memujinya. Siapa? Kita sudah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita sedang sholat, kemudian kita sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, maha suci Allah yang maha tinggi bagi orang yang telah memujinya. Siapa? Kita. Kemudian kita Allahu Akbar rabbighfirli warhamni wajburi, ada doa di situ, ada 8 doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian man amila amalan, barang siapa yang mengerjakan suatu amal perbuatan, ma'i kepada diriku, asrafu ma'i, dia melakukan syirik kepada diriku, bihi ghairi, dan dia tidak melakukan perbuatan itu karenaku, maka lilladzina asrafu, maka dia akan kembali kepada orang yang berbuat syirik tadi. Ini tadi yang dilanjutkan, man sami'a sami Allah,
Wa man riya'a riya Allah, barang siapa yang berbuat riya maka dia akan merupakan riyanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia riya kepada orang ingin dilihat, berarti dia udah menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah pun akan riya sama dia. Riya'ullahu bihi, Allah akan berbuat riya. Artinya Allah pun dia yang maha, yang harus kita disembah. Masa kita menyingkirkan Allah dibandingkan dengan yang lainnya? Coba ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Kemudian di sini dikatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam qala rubba shaimin laisa lahu min saumihi illal ju' wal ats. Betapa banyak Pak rubba. Ini kalau ada kata rubba artinya betapa banyak. Ya. Siapa? Shaimin, orang yang berpuasa. Laisa lahu, dan dia tidak dapat baginya min saumihi, dari puasanya, illal ju' wal ats, kecuali dia dalam keadaan lapar dan haus. Artinya banyak orang yang melakukan ibadah puasa tapi pahala ibadah puasanya enggak ada. Kenapa? Mungkin di dalam dirinya ada perbuatan riya seperti tadi. Jadi kita ingin dilihat seperti orang yang berpuasa. Gimana Pak? Kalau sedang puasa Pak, kita banyak meludah Pak ya, banyak meludah cucu. Ini tandanya dia sedang berpuasa ya, atau pura-pura lemas ya, itu tandanya sedang berpuasa. Ingin dilihat oleh orang lain maka pahalanya enggak ada. Wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi, dan banyak orang yang bangun di tengah malam laisa lahu min qiyamihi, dan tidak ada pahala dari bangunnya itu illa syahrun, kecuali dia begadang. Jadi pahalanya enggak ada, hanya mendapatkan gadang saja. Artinya apa? Oh lagi tahajud nih. Itu termasuk riya? Termasuk riya. Misalnya nih kita sedang tahajud, share ke grup. Ya. Bangun tujuannya bagus ya, bangun alhamdulillah sekarang sudah pukul 4 pagi saya sudah melaksanakan tahajud. Atau kita bangunin orang, memang bagus bangunin orang ya, tapi supaya orang tahu bahwa dia itu sudah tahajud, maka itu khawatir jadi perbuatan riya ya. Tipis lah, Masya Allah. Kalau sekiranya kita tahajud, kemudian kita supaya tahu orang lain, maka pahalanya nggak ada, rugi di akhirat. Masya Allah, nggak ada pahala, cuma begadang doang kata Rasul nih. Ya. Capek doang ya. Iya, capek doang. Yakni annau idza lam takun sholata wa shaum liwajhillahi ta'ala fala sawabalah. Yakni apabila dia tidak melakukan puasa, dia melakukan puasa dan melakukan sholat, kemudian laisa liwajhillah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, fala sawabalah, maka tidak ada pahala baginya. Masya Allah. Jadi kalau bukan karena Allah tidak ada pahala, kira-kira rugi nggak Pak? Rugi nggak? Rugi sekali kalau kita kan bukan karena Allah. Makanya harus diniatkan karena Allah. Kama ruwiya an sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, annahu qala,
Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Matsalul ladzi ya'malul lirriya'i," perumpamaan orang yang berbuat riya, wasum'ati, orang yang berbuat sum'ah. Apa sum'ah? Sum'ah itu asal kata daripada sami'a yasma'u sum'atan. Sami'a artinya mendengar, ibadahnya ingin didengar oleh orang lain. Misalnya kita mau ngaji Quran sebelum maghrib di dalam masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya ingin didengar oleh tetangganya. Ya, Masya Allah. Maka itu termasuk berbuat riya. Ya, ini perumpamaan orang yang berbuat riya dengan sum'ah. Kamatsalil ladzi yamla'u kaisahu hasab. Perumpamaannya seperti orang yang ngantongin kerikil. Tahu kerikil? Batu. Ini orang yang berbuat riya itu seperti orang yang ngantongin kerikil. Tuh kata Rasul, summa yadkhulu sum, kemudian dia masuk ke pasar. Ada kerikil dikantongin, dia masuk ke pasar tuh, ya, tuh kata Rasul. Dia staribihi, dia menjual kerikil itu. Kira-kira kerikil laku nggak, Pak? Pak, laku nggak? Kagak laku di pasar, ya. Kecuali kalau kerikilnya banyak, satu truk, ya. Buat ngecor. Kalau buat ngecor itu Pak, kerikilnya pasti itu laku banget, ya. Ini satu kantong, Pak. Ini perbuatan orang riya itu seperti orang yang menjual kerikil kata Rasul, kemudian dia bawa kerikil itu ke pasar, kemudian dia dijual kerikil itu. Paida patahu kodama albaihi, maka ketika dia buka kerikil itu, ya, di depan orang yang akan membelinya. Ada orang pembeli nih, ya, customernya, ya, ada yang mau beli nih, ya. Kemudian kemudian ini dikatakan faidah huwa asa. Pas dilihat ternyata dia itu kerikil, Pak. Jadi ada orang yang mau beli nih mau enggak? Di pasar dibuka tuh. Pas dilihat ternyata dia itu kerikil, bukan makanan, ya. Wa daraba bihi wajhahu, maka orang yang mau beli itu bukan beli, melainkan dia ambil kerikilnya, dia pukulkan ke wajah orang yang menjual itu. Ini perumpamaan seperti itu, Pak, yang riya. Artinya nanti di akhirat juga gitu, Pak. Kita sudah capek-capek ibadah kepada Allah, kemudian kita menyodorkan amal ibadah kita, ya Allah, ini amal ibadah saya. Pas begitu disodorkan, ya, amal ibadahnya, Allah lemparkan ke mukanya. Masya Allah, nih amal ibadah kamu riya, bukan karena Allah, tapi kamu karena manusia. Silahkan cari orang yang kamu riain itu. Masya Allah, ya, nggak terasa saja, nggak terasa ternyata masih banyak yang berbuat ria. Wa daraba wajahu bihi, maka orang yang membeli kerikil itu dia pukulkan ke mukanya. Wala manfaatan lahu, dan tidak ada manfaatnya, ya. Nggak ada manfaatnya, kecuali kalau kerikilnya satu truk tadi, ya. Tuh, bikesihi, di dalam kerikil itu siwa maqalatun nas lahu min amla'il kesi. Selain daripada itu merupakan
bagian dari contoh yang diberikan oleh Rasulullah bagi manusia yang berbuat ria seperti orang yang membawa kerikil, ya. Yukti bihi syai'an, dia tidak ada manfaatnya untuk diberikan kepada orang lain sesuatu pun, gak ada. Kira-kira di yang di pasar dikasih kerikil satu-satu mau nggak? Nggak mau, ya Pak ya? Tuh, nggak mau tuh, ya. Fakadzalikal ladzi ya'malu liriya'i wa sum'ah, dan begitu juga orang yang berbuat riya dan sum'ah, falaisa lahu min amalihi, maka dia tidak mendapatkan amal bagiannya, ya. Makanya nanti di akhirat ketika nanti orang yang berbuat riya, ya Allah, ini amal ibadah saya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah perlihatkan amalnya, ya Allah, ini amal ibadah saya. Kemudian Allah membuka amal ibadahnya, kosong kelompok. Kemudian pas dilihat, ya Allah, kenapa amal ibadah saya ini kosong? Kok nggak ada amal ibadahnya? Saya sholat, saya puasa, saya zakat, saya haji, saya infak, saya kurban, bahkan saya mewakafkan ribuan tanah, tapi tidak ada ibadahnya, amalnya kosong. Kenapa ya Allah? Allah langsung balik tanya, kamu ibadahnya bukan karena kami, tapi kamu ibadahnya karena ria. Masya Allah, ya. Kira-kira kalau kita sudah di akhirat amalnya kosong, mau ke dunia lagi bisa nggak? Nggak bisa, ya, nggak bisa mau ke dunia lagi. Kenapa? Karena kita ini, ya, sudah ada di alam akhirat. Jangan di alam akhirat, kita baru masuk kuburan saja. Suami istri nikah sehidup semati, kira-kiranya suami istri yang sehidup semati, suaminya meninggal, istrinya mau ikut meninggal nggak? Kagak. Atau sebaliknya, kagak. Kadang-kadang istrinya meninggal, suaminya cari lagi, kedip-kedip lagi, ya. Tuh, ya. Jadi disitulah kita jangan berbuat syirik, ya. Siwa maqalatun nas wala thawaba lahu fil akhirah, dan tidak ada pahala nanti di akhirat. Jadi kita merasa rugi kalau kita menjadi orang yang berbuat syirik, termasuk kita berbuat riya. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua yang kita lakukan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Abdul Maqtutu anna wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut, wa biha nab'as insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillahi wal karamih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Amin ta'ala dinil Islam. Allahumma inna istaudatuka ma'al
علمتنا فرده إلى حاجاتنا ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang dan lebihnya mohon maaf, kekurangannya dari kebodohan saya dan lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nasibi taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas wejangannya dari Ustaz Agus Suherman. Alhamdulillah, tidak disangka separuh ayat, potongan ayat itu luar biasa kalau dikembangkan. Kata-katanya sangat luar biasa. Itu memang sangat dahsyat sekali ya. Karena yang saya lihat itu tadi itu mengembang malah di 109-nya Ustaz. Iya. Qul law kana al-bahru midaddan li kalimati rabbil latafidul bahru qabla. Di situ seandainya aku kasih, kau tidak akan bisa menulis ayat-ayatku. Walaupun laut ku jadikan tinta sebelum itu qabla aku jadikan, aku tambahkan lagi, niscaya kau tidak akan. Nah, ini luar biasa sekali. Ini kata-kata sangat bagus. Dan juga tadi ada kata-kata ro'a ya. Ro'a itu melihat. Ya memang ria itu ro'a, jadi ibadah yang dilihat itu betul sekali itu. Jadi memang ini kata-kata yang sangat luar biasa. Ini surat Al-Kahfi ayat 110 yang bunyinya qul innama ana basarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Terima kasih Ustaz Sanjuri atau Ustaz Agus Herman yang telah memberikan wejangan kepada kita semua. Mudah-mudahan amal baik, perbuatan beliau itu adalah menjadi amal baik beliau dan juga kita yang mendengarkan. Semoga Allah berkah pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Di rumah saya